Bapak siapa? Oh, Fazrin Amir dari Lombok. Dari Lombok. Lombok mana, Pak? Lombok Barat, Batu Layar. Batu Layar. Sekarang kan mau menuju ke Madinah ya? Iya. Melaksanakan Arba'in insyaallah. Arba'in insyaallah. Setelah itu kembali ke kampung. Yang keberapa kali ini hajinya, Pak? Pertama kali. Pertama kali? Baik, kalau gitu pertanyaan saya adalah kesannya. Bagaimana setelah melaksanakan rukun Islam yang kelima? Banyak suka duka syaratnya. Baik. Waktu di Arbusna. Ya. Kemarin pas saat tawaf perpisahan itu paling berkesan. Sedih sekali meninggalkan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di distrik Buspala, tepatnya di sektor 10, untuk mengabarkan kepada Anda bahwa hari ini, pagi hari ini, para jamaah haji kita yang berasal dari LOP 03 akan menuju kota Madinah, akan melaksanakan Arba'in. Setelah itu mereka akan kembali ke tanah air. Kita lihat seperti apa mereka. Nah, ini sahabat, mereka menginap di hotel yang cukup mewah ini. Bisa melihat sendiri. Nah, ini sahabat. Nah, seperti inilah kerja kita di akhir-akhir setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan pelemparan jumroh serta melaksanakan tawaf. Setelah itu jamaah yang belum ke Madinah, maka kami akan melaksanakan pendorongan atau pemberangkatan mereka untuk menuju Madinah. Akan melaksanakan Arba'in di Madinah. Setelah itu mereka kembali ke tanah air. Dan mudah-mudahan para jamaah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan dan menjadi haji yang mabrur. Masya Allah, tabarakallah. Dan bisnya sudah siap, dan untuk koper-koper yang besar mereka ini sudah diamankan, alhamdulillah. Dan Assalamualaikum, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Oh, Fazrin Amir dari Lombok. Dari Lombok. Lombok mana, Pak? Lombok Barat, Batu Layar. Batu Layar. Sekarang kan mau menuju ke Madinah ya? Iya. Melaksanakan Arba'in insyaallah. Arba'in insyaallah. Setelah itu kembali ke kampung. Yang keberapa kali ini hajinya, Pak? Pertama kali. Pertama kali. Baik, kalau gitu pertanyaan saya adalah kesannya. Bagaimana setelah melaksanakan rukun Islam yang kelima? Banyak suka duka syaratnya. Baik. Waktu di Arbusna. Ya. Kemarin pas saat tawaf perpisahan itu paling berkesan. Sedih sekali meninggalkan haram. Dah. Mudah-mudahan bisa kembali tahun depan lagi. Amin, amin. Harapan kita seperti itu, dan doa saya semoga menjadi haji yang mabrur, Bapak ya. Bersama keluarga? Enggak, sendiri saya. Sendiri, Pak ya. Doakan semoga keluarganya tahun depan bisa datang beribadah haji. Ya, Pak ya. Pertama-tama semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan untuk melaksanakan Arba'in di Madinah. Di sana ada kabar gembira, yaitu kita insya Allah bisa bersujud lagi di Raudah. Untuk itu silakan maksimalkan bahwa yang kita dambakan, yang kita impikan selama ini sudah di depan mata, yaitu akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala. Dan tidak semuanya orang mendapatkan kesempatan itu. Ini kesempatan yang diberikan Allah SWT, bukan oleh pemerintah, bukan. Pemerintah hanya menjalankan tugasnya sebagaimana pelaksana, yaitu pelaksana ibadah haji. Nah, Bapak ini sangat beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk datang beribadah haji tahun ini atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Doa saya semoga kelak di Raudah sana doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan sudah berdoa di depan multazam ya. Nah, kelengkapan daripada itu insya Allah nanti dibarengi nanti di Raudah. Setelah itu kita akan menceritakan hal yang paling baik kepada keluarga, agar supaya mereka merasa bergembira bahwa Bapak telah melaksanakan, menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Ada barangkali pesan kesan untuk keluarga?
Kalau pesan dari saya, kalau yang sudah lansia, kalau saya lihat dari kemarin tuh kalau tidak ada pendampingnya agak susah sekali. Itu dia Pak. Ya, kalau yang lansia, karena kebanyakan saya lihat yang lansia agak terlantar, ada yang pendamping kan. Kalau keluarganya agak keluarganya agak care mungkin bisa diatas ya, tapi kalau enggak ini banyak sekali yang terlantar ya. Betul sekali. Semuanya bisa di atas. Amin amin. Ya harapan kita seperti itu. Makanya untuk tahun ini memang ada petugas seksi lansia. Dan dari sekian 30% lansia itu ya mudah-mudahan mereka dilayani dengan baik. Nah, harapan saya gitu tahun depan. Amin amin. Ya. Kalau di Lombok itu berapa tahun menunggu, Pak? Saya nunggunya 2011. Berarti 2011 lumayan ya? 10-11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Berarti kalau dibanding sama Jeneponto atau Makassar itu Pak 35 tahun. Masya Allah, 35 tahun. Jadi Anda Harus kalau dapat anak kecil langsung daftar memang sekarang Pak. Jadi jangan menunggu lansia Pak. Iya. Buat apa datang ke sini kalau sudah lansia sudah tidak bisa berdoa? Kan begitu? Nah, maka dari itu barangkali yang paling baik kita lakukan, karena mengingat aturan bukan pemerintah yang membuat, itu adalah kuota dari sini. Apabila tidak dibuat seperti itu, bagaimana orang begitu banyak kemarin di Arafah? Masya Allah, tabarakallah. Barangkali ada pesan untuk keluarga? Nah, pesan dari saya, mudah-mudahan keluarga saya semua bisa datang untuk panggilan Allah. Amin. Dengan sehat, persiapan semuanya, fisik, rohani, jasmani, butuh semuanya. Amin. Bukan hanya uang aja, bukan hanya rohani aja, fisik terutama. Kalau saya pengalaman saya dari kemarin, karena waktu kemarin kan bis sudah tidak ada, kita perlu jalan. Kalau ada bis macet, lebih baik jalan. Betul sekali. Jadi haji ini adalah fisik, Pak. Betul. Haji ini adalah fisik. Begitu Anda datang meninggalkan rumah ke asrama, dari asrama terbang ke sini, itu sudah fisik. Sudah fisik, betul. Ya, fisik dan pikiran. Maka dari itu kuatkanlah fisik Anda, sehatkanlah pikiran Anda. Biarpun banyak uang, tidak ada gunanya. Betul sekali. Nah ini jarang kedengaran sama pemirsa dimanapun Anda berada. Ini saya sedikit barangkali sedikit gembira. Kenapa? Karena saya salah satu mendapatkan Bapak ini, Pak siapa tadi? Fazrin Amir. Pak Fazrin Amir ini, dan beliau sangat brilian memberikan pendapat-pendapatnya untuk kita semua, atau men-share keadaan yang sebenarnya di sini. Salah satunya itu tadi yang Bapak sebutkan tadi ya. Iya. Tidak ada gunanya uang kalau fisik Anda sudah tidak kuat. Kalau fisik. Nah, itu barangkali yang perlu diperhatikan Pak ya. Iya. Jadi kategori mampu itu bukan karena cuma orang punya duit ya. Punya duit ya. Artinya keseluruhan ya. Keseluruhannya. Itu mungkin disebut mampu ya. Nah, itu perlu diperhatikan barangkali para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi apabila Anda atau keluarga Anda datang beribadah haji, pastikan bahwa fisik Anda masih mampu, begitu Pak ya. Dan benar-benar Anda mengetahui tentang ilmu agama, salah satunya itu. Jangan Anda cuma menjadi salah satu turis, cuma jalan-jalan tidak bisa berdoa. Betul. Nah, itu juga barangkali. Udah lama nunggu. Nah, udah lama nunggu tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Silakan Pak, silakan. Oke, makasih Pak ya. Oke, itu barangkali bincang-bincang kami. Masalah turkolah, kebetulan beliau sudah akan memasuki bis. Maka dari itu coba kita lihat bagaimana geliat daripada para jamaah ini yang sangat bergembira. Mereka akan meninggalkan kota Mekah ini dan sekaligus bersedih mereka meninggalkan tanah suci ini. Kenapa demikian? Karena saat yang ditunggu-tunggu itu mereka sudah mendapatkan. Dan bagi orang-orang yang merindukan tempat ini pasti merasa bersedih meninggalkan tempat ini. Kenapa demikian? Karena tempat ini adalah tempat yang penuh barokah. Tempat ini adalah tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang datang bersujud di Baitullah, maka mendapatkan pahala 100.000 kali lipat sekali Anda sholat di Baitullah. Maka dari itu maksimalkanlah kesempatan yang diberikan kepada Anda. Untuk itu sahabat dimanapun Anda berada, doa saya selalu mengiringi Anda. Untuk itu saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, para sahabat, agar supaya apabila mendapatkan kesempatan untuk datang beribadah haji,
maka maksimalkanlah kesempatan itu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak tadi, haji ini adalah fisik. Maka dari itu, apabila Anda mendapatkan kesempatan untuk datang beribadah haji, maka jangan lupa persiapkanlah fisik Anda. Dan minimal Anda mengetahui apa yang Anda lakukan di sini. Ya. Dan ini para jamaah ini walaupun masih pagi ini mereka sudah mendapatkan makanan atau catering atau nasi box yang akan mereka makan di perjalanan selama dari Mekah menuju Madinah. Dan di sana juga mereka akan dilayani dari catering yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Masya Allah, tabarakallah. Nah itulah sahabat, dimanapun Anda berada, kita memantau pergerakan di sini sekaligus memberikan kabar gembira kepada Anda bahwa seperti inilah pergerakan para jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Madinah dari kota Mekah. Nah, mudah-mudahan sahabat, dimanapun Anda berada, silakan tahun depan Anda mendapatkan giliran. Maka dari itu sekali lagi yang kami tekankan di sini adalah yang setelah melihat realita yang ada di lapangan bahwa benar haji itu adalah fisik dan pikiran serta ditunjang dengan ilmu agama agar supaya setelah Anda datang ke sini tidak kelabakan apa yang harus dibaca dan apa yang harus dilakukan. Jadi apabila Anda sudah mengetahui tentang syarat-syarat datang beribadah haji atau rukun Islam yang kelima itu, maka saya kira Anda tidak akan mendapatkan kesulitan. Nah, untuk itu bagi para sahabat yang mendapatkan giliran atau panggilan tahun depan, maka persiapkanlah diri Anda sebaik mungkin agar supaya kalian benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya datang beribadah haji. Tetapi apabila Anda tidak mengetahui apa yang Anda harus lakukan selama di sini, disitulah kesulitannya. Anda tidak akan merasa nikmat beribadah, Anda tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam pergerakan di setiap saat, di setiap tempat. Kenapa? Karena Anda merasa asing di tempat itu. Tapi apabila Anda mengetahui ilmunya, syarat-syarat yang harus dilakukan, insya Allah Anda akan dalam keadaan tersenyum dan Anda termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka dari itu saran saya kepada Anda. Kenapa saya berkata begini? Begitu banyak jamaah haji kita yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, banyak yang tidak mengetahui apa arti daripada beribadah haji, apa syarat-syarat atau rukun yang harus kita lakukan selama menjalankan ibadah haji. Walaupun di Indonesia mungkin saja dilakukan manasik, tetapi dengan umur kita yang sudah uzur, ada kemungkinan ingatan kita sudah lemah. Maka dari itu tidak ada salahnya sebelum kita melaksanakan ibadah haji, sebelum kita menyongsong panggilan Allah SWT, maka dari itu perdalamlah ilmu agama, pelajarilah rukun haji tersebut agar supaya Anda benar-benar menikmati perjalanan haji ini. Masya Allah, tabarakallah. Tak terasa sahabat, waktu telah berjalan. Nah, maka dari itu sahabat, dimanapun Anda berada, momen dan saat yang ditunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia adalah hal seperti ini. Anda bayangkan Anda meninggalkan keluarga, Anda meninggalkan orang-orang yang tercinta selama di kampung, dan di sini Anda selama 40 hari, sebulan lebih Anda meninggalkan keluarga yang tercinta. Nah, maka dari itu kami berharap agar supaya setelah kembali dari sini Anda akan mendapatkan satu wawasan yang luas tentang haji, kenikmatan untuk beribadah, dan juga merasakan bagaimana Allah SWT memberikan kenyamanan hati Anda apabila Anda bersungguh-sungguh beribadah. Itulah yang disebut haji yang mabrur. Sahabat dimanapun Anda berada,
tak henti-hentinya saya selalu menyampaikan dan berdoa kepada Allah SWT agar supaya kita semua, terutama yang selalu menonton video saya ini, agar supaya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk datang beribadah haji maupun melaksanakan ibadah umrah. Nah, untuk itu sahabat, begitu jauh kita berjalan dari tanah air, begitu jauh kita datang ke tempat ini, saya cuma berharap ada sesuatu yang Anda bawa dari tanah suci ini untuk disampaikan, disiarkan kepada keluarga yang ada di kampung yang merindukan juga untuk datang beribadah haji. Sahabat ibadah, rasanya sudah cukup lama kita berkuar-kuar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Begitu, saya akhiri dulu perjumpaan kita dari kota Mekah Al-Mukarramah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.